الوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن. Karena memandang Omnibus Law yang sudah disahkan menjadi undang-undang itu banyak merugikan buruh gitu, mereka turun aksi. Nah, ada sesuatu yang berbeda tentunya seperti yang Farida katakan dari tadi sih. Kamu punya sesuatu yang berbeda nggak dalam aksi itu gitu? Selain mungkin bersama-sama menyongsong solidaritas untuk membela buruh berada di depan kantor DPRD, berada di depan kantor pemerintahan kota setempat gitu ya, di seluruh Indonesia itu loh. Wow. Dan aku pagi ini mau ngajakin kamu ngobrol-ngobrol sama Kak Zain, sahabat. Kak Zain itu siapa sih? Kak Zainullah dia itu merupakan ketua cabang dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumeneb nih, yang aksinya tentu saja dia dan kawan-kawan berbeda nih, sahabat. Berbeda dalam apa? Mereka bertentangan kah? Enggak. Kita sapa dulu dia deh. Halo, selamat pagi. Halo pagi Mbak Farida. Wah, Kak Zain lagi di mana nih pagi hari ini? Ini lagi sebenarnya menuju kegiatan, cuma karena ada panggilan jadi masih istirahat sejenak. Oke, istirahat sejenak. Pagi-pagi udah istirahat aja. Kak Farida dari pukul 5 pagi belum istirahat loh. Semangat. Oke, Kak Zain, teman-teman muda kemarin tuh memang bener-bener ini ya, kayak mereka bersatu gitu untuk menyuarakan hak rakyat lah ya istilahnya ya. But aku lihat dari postingannya teman-teman IPP, teman-teman IPNU dan juga IPPNU tuh berbeda. Mereka malah melakukan kayak istighosah gitu istilahnya ya Kak Zain ya. Kenapa Mbak? Kalau dari teman-teman IPNU sama IPPNU aksinya malah mereka lebih melakukan istighosah gitu ya Kak? Iya betul. Kenapa tiba-tiba mengambil langkah yang seperti itu? Kenapa nggak join aja sama teman-teman yang lain nih? Pertama yang ingin kami sampaikan bahwa sebenarnya gerakan kami adalah gerakan batin. Kami sebagai yang mayoritas dari kaum santri, jadi lebih mengenal gerakan-gerakan batin seperti itu, Mbak. Seperti itu pertama. Jadi artinya kami tidak sedang bertolak belakang atau berbeda pandangan dengan teman-teman yang turun ke jalan. Malahan gerakan batin kami itu kan berbentuk begini, pembacaan sholawat asril sama surat yasin. Nah, sholawat asril kalau di tradisi DNU itu dikenal dengan upaya-upaya kalau ada hal-hal yang zalim, hal-hal ketidakadilan, biasanya kami membacakan sholawat asril. Nah, serta surat yasin. Sehingga dilanjut Mbak ya. Oke dong, dilanjut. Aku mau dengerin cerita kamu tuh. Kenapa tiba-tiba memilih sholawat dan surat yasin itu memang kami sampaikan ke seluruh kader kami di IPNU dan IPNU di Kabupaten Sumeneb, di semua tingkatan, mulai dari tingkat sekolah, pesantren, tingkat desa, tingkat kecamatan, itu kami menginstruksikan untuk setiap ba'da sholat maghrib selama tiga malam ke depan, itu untuk membacakan surat yasin sama sholawat azwil. Nah, dikhususkan pertama untuk masyarakat atau demonstran yang sedang berjuang di lapangan. Nah, jadi kami turut mendoakan keselamatan mereka karena kita tahu dari informasi yang kita dapat banyak teman-teman mahasiswa yang sampai kritis, yang sampai kena pukul dan semacamnya. Nah, yang kedua, kami juga khususkan kepada para aparat keamanan agar tetap bersikap humanis dan mengayomi, Mbak. Jadi kami berharap kepada pihak keamanan juga untuk mengedepankan sikap humanis karena bagaimanapun juga teman-teman kami yang di lapangan itu bukan kriminal, mereka juga rakyat, masyarakat yang hari ini sedang memperjuangkan keadilan. Jadi kami berharap jangan sampai main pukul dan seterusnya. Nah, yang ketiga itu kami khususkan, yang paling khusus itu untuk para anggota wakil kita, Mbak, wakil rakyat, untuk bisa lebih bijak lah
dalam menyikapi atau dalam memutuskan setiap keputusan dipertimbangkan dengan matang-matang. Kalau ada penolakan ini juga harus dikaji ulang, sehingga kami juga berharap dari sholawat asgil dan surat yasin ini mampu menggerakkan dan membuka kesadaran para anggota DPR untuk bisa membatalkan putusannya apabila itu memang solusi yang terbaik seperti itu. Aduh, jadi salahnya ada yang melakukan aksi. Kalau teman-teman Ibnu lebih memilih aksinya, kita mainnya dari dalam aja ya, Kak ya. Nah, kalau untuk informasi-informasi seperti itu atau pengetahuan-pengetahuan seperti itu, misalnya kayak baca yasin, baca salat tahlil juga, itu kakak-kakak atau teman-teman itu dapatkan dari mana sih sehingga itu dirasa ini nih bisa membantu nih teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman yang lain yang lagi berjuang di luar nih gitu. Iya, di NU memang kami diajarkan Mbak, baik di pesantren maupun di pengkaderan formal ke-NU-an itu memang kami diajarkan untuk tidak meninggalkan ajaran atau memang tradisi-tradisi para kiai-kiai kami. Seperti halnya contoh corona Mbak. Corona kami selain memang tertib protokol kesehatan, kami juga mengamalkan beberapa wiridan yang memang itu diwariskan atau pernah atau sering diamalkan oleh Mbah Hasim selaku pendiri NU. Nah, sama halnya dengan pada kesempatan kali ini kami salah satunya Mbah Wahab, Kiai Wahab Hasbullah itu juga mengajarkan bahwa beliau seorang aktivis, tapi beliau juga mengamalkan amalan-amalan tertentu dalam menyikapi beberapa persoalan. Sehingga kami sebagai santri, anak-anak pesantren juga tidak melupakan ikhtiar batin. Wah, aku suka sekali. Jadi adem ya. Iya, adem. Jadi adem. Nah, Kak Zain, setelah 3 hari nih, setelah 3 hari mendatang, apa nih yang akan dilakukan selanjutnya gitu? Kan instruksi untuk teman-teman pengurus ataupun teman-teman anggota dari IPNU sama IPPNU kan 3 hari ke depan nih. Setelah 3 hari apa dong, Kak? Selama 3 hari nanti Mbak, kami kan kenapa selama 3 malam? Karena kami melihat, kami berharapnya aksi-aksi ini tidak semakin berlarut-larut lah Mbak. Terus kemudian DPR juga segera ada solusi, sehingga kenapa tiga malam, kami juga ini berharapnya selesainya 3 malam. Adapun nanti ini ternyata berlanjut dan seterusnya, kami akan terus melakukan ikhtiar-ikhtiar dalam bentuk yang lainnya. Misalkan kita andaikan nanti masalahnya ini corona, kalau memang tidak corona, kemarin kita berharap memang kita istilahnya semacam istighosa akbar, kemudian kami sampaikan pandangan-pandangan kami dengan cara-cara tetap yang humanis. Karena kenapa kami berharap, selain karena memang undang-undang itu juga perlu dikaji, kami juga sangat khawatir teman-teman kami di lapangan, Mbak. Seperti yang sudah kita ketahui ya, perusakan fasilitas umum, darah di mana-mana ketika mahasiswa banyak yang bentrok. Apalagi di sana juga saya yakin ada orang-orang yang memang sengaja memanfaatkan momentum. Nah, kami sangat tidak ingin sebenarnya kondisi ini berlarut-larut seperti itu. Oke, benar sekali. Dan belum lagi nih, sahabat kreatif dan juga Gazian sempat beredar ya, terus uploadan foto-foto, uploadan juga video-video gitu, yang kayaknya udah mulai ramai juga ya di media sosial terkait aksi kemarin. Tapi kayaknya kok jadi aja lucu-lucuan, ada yang memprovokasi juga, ada yang bilang, waduh, ini kan suasana COVID, ngumpul-ngumpul aja gitu. Nah, itu tuh yang perlu digarisbawahi. Barangkali kamu nih, sahabat kreatif, juga punya aksi yang berbeda nih. Kalau Kazan sama teman-teman kan udah jelas nih, aksinya tuh berbeda. Mereka aksinya lewat jalur dalam ya, lewat jalan yang berbeda gitu. Tapi tetap mendoakan yang terbaik dan memberikan yang terbaik juga demi bangsa dan negara tentunya. Karena kita berjuangnya memang demi itu semuanya gitu ya. Supaya Indonesia itu baik-baik aja gitu. Nah,
Kazin, hari Ya. ini aktivitas tentunya sudah akan dimulai ya. Tadi Ya. Kazin juga udah bilang nih, udah akan segera berangkat. Tapi karena ditelepon Kak Farida, udah diistirahat dulu, cancel dulu gitu. Ya, cek, Mbak. Oke, selamat beraktivitas. Terima kasih informasinya dan tentu saja kita akan selalu tunggu update informasi kreasi dan juga informasi yang update dari teman-teman IPNU dan juga IPPNU. Ya. Selamat pagi. Pagi.